Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Yang alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Allah terima niat baik kita insyaallah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan juga kepada tabi'ut tabi'in dan juga kepada pengikut yang setia di jalan sunnahnya sampai yaumil akhir nanti insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, senang sekali dapat bertemu kembali di kajian Zoom Masjid Al-Hijrah malam minggu ini. Malam ini kita kedatangan tamu dari Perth, jadi masih di wilayah Australia, ya, bukan overseas. Alhamdulillah sudah ketemu, kita baru kenalan dan kali ini kita bertemu dengan Ustadz Muhammad Ali Hizam. Sekilas biodata mengenai Ustadz Ali Hizam. Pendidikan S1 Ustadz Muhammad Ali Hizam, S1 Fakultas Hadis Islamic University di Madinah tahun 2015 dan melanjutkan diplomanya di Universitas Madinah juga tahun 2016. Dan pengalaman Ustadz Muhammad Ali Hizam ialah beliau pengisi tetap kajian Sabtu pagi di Masjid Tonley di Western Australia. Dan juga beliau adalah narasumber kajian mahasiswa di Murdoch University, pengisi kajian rutin untuk keluarga mining, karena di situ banyak juga orang-orang yang bekerja di mining field. Dan juga beliau adalah salah satu member ANIK di bagian Western Australia. Dan Ustadz Muhammad Ali Hizam juga sebagai imam di Masjid Al-Latif Langford. Alhamdulillah malam ini pertemuan pertama kali kita bertemu dengan Ustadz dan jamaah semua dengan Ustadz. Insyaallah malam ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yang sehari-harinya kita amalkan. Bukan artinya kita sudah tahu semua, ya, kita banyak lagi yang harus dipelajari. Insyaallah malam ini kita akan mendengarkan kajian dengan tema sabar dengan Ustadz Muhammad Ali Hizam. Kepada Ustadz kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan yang lebih pantas kita ucapkan melainkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita segala nikmat yang telah kita terima
Di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kita bisa berkumpul bersama-sama di sore hari ini dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dan saling memberikan wasiat dalam kebenaran. Semoga kegiatan yang kita kerjakan ini mendapatkan berkah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, topik yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini tiada lain topik yang begitu erat hubungannya dengan kondisi yang sedang menimpa kita di saat ini, di mana secara umum bahwasanya Islam adalah agama yang memberikan nasihat, di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, dan hadis ini termasuk salah satu hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis ensiklopedi ya yang mencakup seluruh aspek kehidupan seorang muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Sehingga dengan menjelaskan tentang syariat Islam, menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan kita, keadaan kita, perilaku kita, maka itu menjadi nasihat bagi saya sendiri khususnya, kemudian bagi seluruh ikhwah dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini disampaikan. Topik yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini adalah berkaitan tentang masalah suatu sifat atau suatu sikap yang hanya dimiliki oleh seorang muslim sejati. Dan sifat ini tidak akan dimiliki melainkan oleh orang-orang yang memiliki keimanan dalam dirinya. Dan sifat tersebut adalah sifat sabar, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memanggil orang-orang yang bersabar dengan panggilan keimanan. Kita sebutkan ya, kita bawakan muqaddimah atau pembukaan dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang masalah sabar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "isbiru wasabiru." Bersabarlah kalian dan berusahalah untuk terus bersabar. Perihal tentang masalah sabar ini, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil orang-orang yang sabar dengan panggilan keimanan. Sehingga orang-orang yang tidak sabar dalam hidupnya, maka ada masalah dan problem dalam keimanan mereka. Oleh karenanya, ketika seseorang itu meyakini bahwasanya kehidupan seorang muslim di dunia ini begitu menakjubkan, ketika dia menyadari bahwasanya kehidupan di dunia ini begitu luar biasanya, maka seorang yang beriman akan selalu mendapatkan keuntungan dan pahala dari setiap detik dan setiap kehidupan, setiap kejadian yang menimpa dirinya. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang menjelaskan bagaimana perkaranya seorang yang beriman itu begitu menakjubkan? Kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Begitu menakjubkannya perkara orang-orang yang beriman. Inna amrohu kullahu lahu khair. Sesungguhnya segala perkara yang menimpa orang yang beriman itu baik buat. Sebenarnya. Baik dia itu senang, baik dia itu susah, baik dia itu kaya, baik dia itu miskin, baik dia itu sehat, baik dia itu sakit. Maka kalau kita menyadari bahwasanya orang yang beriman itu sebenarnya kehidupannya itu menakjubkan, maka dia akan menjadi orang yang sabar. Apa kemudian kata Rasulullah SAW? In asabahu sarra fasyakara fadzaka khairun lah. Kalau seorang yang beriman itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersyukur, maka itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra fasabara fadzaka khairun lah. Kalau menimpa dirinya hal yang buruk, kemudian ia bersabar, maka itu juga akan baik bagi dirinya. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini waktu berganti. Hari demi hari berganti, bulan demi bulan berganti, tahun demi tahun berganti. Apakah kita mengira
selama kita hidup di dunia ini tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mengira selama kita hidup di dunia ini tidak pernah diberikan beban, musibah, tes dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman perihal orang-orang yang beriman bahwasanya mereka itu tidak akan dibiarkan melainkan akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah orang-orang yang beriman itu akan menyangka, mengira bahwasanya Allah akan membiarkan mereka itu mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak diberikan ujian? Sehingga kehidupan kita di dunia ini semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kita sekarang dalam keadaan kondisi pandemi corona ini. Bukankah sebelum corona ini menimpa kita, kita juga sudah mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Di mana Allah mendatangkan ujian kepada kita bukan hanya semata hal-hal yang membuat kita sedih, bukan hanya semata hal-hal yang menyusahkan kita, bukan hanya hal-hal yang membuat kita menjadi menangis, akan tapi hal-hal yang membuat kita menjadi senang, hal-hal yang berupa kenikmatan, itu juga semua berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang yang beriman menyikapi hal-hal tersebut dalam kehidupan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dengan musibah dan dengan nikmat, dan semua itu menjadi ujian bagi kalian. Sehingga kalau kita hanya menganggap pandemi atau corona ini, virus ini sebagai ujian, maka sejatinya kita telah diuji jauh sebelum datangnya virus ini. Baik itu dengan keburukan ataupun itu dengan kebaikan. Kalau kita menyadari sejatinya kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum datangnya virus corona ini, maka akan semakin menjadi ringan dan semakin kuat sabar kita menghadapi virus atau ujian yang datang kepada kita di waktu ini. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana yang kita sebutkan tadi firman Allah Subhanahu wa taala, ujian itu bukan hanya berupa keburukan. Ujian itu juga berupa nikmat. Nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dia apakah dia menjadi orang yang bersyukur ataukah dia menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia bersyukur, maka dia akan lulus ujian tersebut. Apabila ia kufur, maka sejatinya ia terlena dengan ujian tersebut dan tidak mampu menghadapi ujian tersebut. Bukankah orang yang bersyukur, ia akan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan ujian, kita menjadi bersyukur, kita tidak sombong, kita tidak angkuh, kita tidak menjadi orang yang congkak, kita tidak menjadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru nikmat tersebut membuat kita menjadi semakin ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ujian yang berupa keburukan, kita ditugaskan, diwajibkan untuk bersabar. Dan itu saya katakan tadi sebagai sifat dari orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang tidak beriman atau ada masalah dalam keimanannya, tidak akan mungkin ia bersabar. Dia akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengatakan Allah tidak adil. Dia akan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mencaci maki dan menjelek-jelekkan kenyataan hidupnya yang dia rasakan pada hal tersebut. Padahal yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi keburukan atau musibah yang menimpa kita adalah dengan bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang kita hadapi sekarang ini tentu saja begitu berat. Sebagian dari kita kehilangan sanak famili, entah itu di Australia ataupun itu di Indonesia. Sebagian dari kita kehilangan pekerjaan. Sebagian dari kita merasakan kekhawatiran dan ketakutan. Jangan-jangan sampai kita terkena dampak atau terinfeksi dengan virus atau corona yang sedang menyebar saat ini. Dan semua itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang perihal orang-orang yang beriman akan menjumpai setidaknya hal-hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Di mana Allah firman, "Walanabluwannakum bisyai'
dan akan kami uji kalian dengan sedikit minal khaufi wal ju', dengan sedikit rasa takut ataupun rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan kehilangan jiwa-jiwa, kehilangan orang-orang yang kita sayangi, was samarat, dan kehilangan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang kita miliki. Wa basyirus sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kejadian yang menimpa kita, entah itu kita kehilangan pekerjaan kita atau kehilangan sanak famili kita. Dan saya mendengar beberapa teman dan beberapa saudara yang tinggal di Australia di sini, mereka kehilangan ayahnya, kehilangan mertuanya, kehilangan saudaranya, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka terjebak di Australia dan tidak bisa pulang ke Indonesia. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita bersabar, karena kesabaran kita akan mendatangkan kebahagiaan setelahnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dengan sabar, Allah akan berikan kita kemudahan. Dan akan saya bawakan kisah dari para nabi Allah, yang dimana mereka itu mendapatkan ujian, dan ini akan menjelaskan bahwasanya ujian atau sabar itu bukan hanya semata bersabar karena mendapatkan ujian saja. Disebutkan oleh para ulama, bersabar itu ada 3 macam. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabar karena mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil kisah bagaimana Nabi Ayub alaihi salam. Beliau adalah nabi yang saleh, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki harta dan anak-anak dan kebun-kebun. Akan tapi satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub kehilangan anak-anaknya, kehilangan kebun-kebunnya, kehilangan harta bendanya. Bahkan di ujung kisah, Nabi Ayub diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat menjijikkan. Yang tidak ada satupun orang yang mau mendekatinya kecuali istrinya sendiri yang akan membantu mengurusi kehidupan. Akan tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Beliau bersabar. Beliau bersabar karena kalau kita mau perhatikan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya kata Nabi Ayub, kalau kita mau bandingkan ujian yang Allah berikan kepada kita, itu tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita hitung-hitung hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bapak-bapak sekalian yang tinggal di Sydney atau dimanapun yang mendengarkan kajian ini, datangnya virus corona ini kurang lebih hampir 2 tahun belakangan ini. Kalau kita katakan selama 2 tahun ini kita menderita, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita telah hidup puluhan tahun di dunia ini sebelum dan kita mendapatkan nikmat, merasakan bahagia, merasakan sukacita selama kita hidup bersama-sama di negeri Australia ini? Kalau kita menganggap atau kita menyadari bahwasanya ujian sebenarnya kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan tidak ada tandingannya. Artinya apa? Ujian hanya sedikit, akan tapi orang-orang biasanya ketika mendapatkan ujian, maka dia lupa dengan segala nikmat yang Allah telah berikan kepada dirinya. Yang ada di matanya hanyalah ujian yang itu membuat dia menjadi apa? Menjadi berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi tidak sabaran, menjadi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu Nabi Ayub ketika dia menyadari, mengatakan kepada istrinya bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada aku ini jauh lebih banyak dibandingkan sabar atau ujian yang telah Allah berikan kepada diriku. Sehingga itu membuat Nabi Ayub menjadi mudah untuk terus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar yang pertama, bersabar mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua adalah kita bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga perlu usaha, perlu perjuangan. Karena sejatinya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Salat begitu berasa berat, puasa begitu terasa tidak mengenakan, zakat begitu sulitnya untuk mengeluarkan harta yang kita miliki untuk bersedekah dan mengeluarkan zakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail, dan dua-duanya adalah seorang nabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ia nikmat,
mendapatkan anak yang ia dambakan di ujung atau di akhir hayatnya ketika ia telah menjadi seorang yang sudah tua. Betapa bahagianya Nabi Ibrahim saat itu mendapatkan rezeki dengan mendapatkan anak yang ia dambakan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menyembelih anaknya. Bukan hanya sekedar apa? Mengeluarkan uang dan sebagainya. Diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dan itu tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu, bagaimana menurutmu? Kata Nabi Ibrahim. Kemudian apa lantas jawaban dari anaknya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia lantas mengajak ayahnya untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala? Ataukah ia lantas mengajak ayahnya untuk mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sungguhnya engkau akan menemui aku dalam keadaan apa? Menjadi orang-orang yang sabar. Bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu bukan semata-mata hanya karena kita mendapatkan ujian atau keburukan saja. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ibadah, bangun salat, mengeluarkan sedekah, membaca Al-Quran, berpuasa, berbakti kepada kedua orang tua, menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi istri yang taat kepada suaminya, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Semua itu adalah bentuk kita bersabar dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya mengeluarkan uang, menyembelih anaknya. Dan itu perlu kesabaran yang luar biasa untuk apa? Untuk dikerjakan. Sabar yang ketiga adalah bersabar meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu perjuangan, tentu saja hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah maksiat tersebut adalah hal-hal yang disukai oleh syahwat dan nafsu seseorang manusia? Di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, hubbiba ilai afwan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat. Sungguhnya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu kita. Adapun neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh apa? Syahwat kita. Sehingga meninggalkan maksiat perlu perjuangan yang begitu dahsyat. Perlu perjuangan, perlu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk minta tolong kepada Allah dengan bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan dengan mendirikan salat. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang mulia, yang dimana Allah takdirkan Nabi Yusuf berjumpa dengan seorang wanita yang begitu memiliki kekuasaan, kecantikan, kedudukan, harta benda, dan lain sebagainya. Yang dimana wanita tersebut, kalau kita mau bandingkan atau kalau kita mau terapkan dalam kehidupan kita sekarang ini adalah, tidak ada jalan seorang lelaki untuk menolak wanita seperti itu. Cantik iya, kaya iya, punya kedudukan iya, ya, punya kekuasaan iya. Dan pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam sedang menjadi orang yang sendirian di negeri Mesir, di mana orang tua dan saudaranya tinggal di Palestina pada saat itu. Artinya apa? Dorongan untuk berbuat maksiat itu lebih besar karena tidak ada yang mengenal dia. Kalau dia mau berbuat maksiat pun tidak ada orang yang peduli. Berbeda dengan kalau misalnya Nabi Yusuf berada di sekeliling keluarganya, takut mungkin ketahuan oleh keluarganya, takut ketahuan oleh tetangganya, takut ketahuan oleh orang yang kenal dengan orang tuanya. Pada saat itu Nabi Yusuf tidak ada yang mengenal dia karena dia tinggal sendiri, orang yang asing. Sehingga dorongan untuk berbuat maksiat, berzina pada saat itu adalah lebih besar seharusnya. Akan tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Justru Nabi Yusuf meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ma'adallah. Nabi Yusuf meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolak wanita tersebut.
bersabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa, di mana perbuatan dosa tersebut akan membuat kita menjadi hina. Bukankah kisah 3 tadi ini, di mana kesabaran Nabi Ayub, kesabarannya Nabi Ibrahim, dan kesabaran Nabi Yusuf, semuanya ini akan menjadi happy ending, berbuah manis. Di mana Nabi Yusuf, walaupun setelah kejadian tersebut dimasukkan ke dalam penjara, akan tapi kemudian ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Bangsawan, menjadi pejabat di negeri Mesir. Pada saat itu diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua karena kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja tugas kita bersama-sama adalah saling mengingatkan untuk saling sabar, terus bersabar dalam keadaan yang begitu memprihatinkan, tidak hanya di Australia, apalagi di negeri-negeri lainnya, dan di mana kita mengetahui di Indonesia pun mendapatkan kondisi yang begitu memprihatinkan yang sama. Akan tapi yang perlu kita perhatikan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan kita menjadi bisa lebih kuat untuk bersabar menghadapi ujian ini, maka perlu kita berbanyak untuk mengingat dan menyadari bahwasanya ujian yang menimpa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian-ujian apa? Ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terdahulu kita. Baik itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sendiri, kalau kita bandingkan ujian yang menimpa kita dibandingkan dengan ujian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada apa-apanya. Sebagian dari kita mengeluh, saya kehilangan pekerjaan saya. Sebagian dari kita mengeluh, income saya berkurang karena jam kerja saya semakin berkurang karena kondisi lockdown dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah, kita masih bisa makan dengan nikmatnya di sini. Kita masih bisa menjalani kehidupan kita dengan normal di sini, walaupun dengan ya batasan-batasan yang telah diberikan oleh pemerintah. Kalau kita membandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan apa-apa selama 2 bulan kecuali kurma dan air. Antum bisa bayangkan, kalau antum di Australia tidak makan nasi dan daging selama 2 bulan, hanya makan roti saja misalnya, atau hanya makan ya biskuit saja misalnya, mungkin sebagian orang akan pingsan, atau sebagian orang mungkin akan tidak kuat, tidak mampu menahan hal tersebut. Akan tapi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pernah terlewat di dalam hidupnya, di mana 2 bulan dapur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeluarkan asap. Artinya apa? Tidak pernah memasak apapun. Karena Rasulullah tidak memiliki apa-apa. Rasulullah tidak memiliki harta benda. Sehingga kalau kita menyadari hal tersebut, maka keberadaan kita yang walaupun sekarang ini lagi sulit akan membuat kita semakin kuat untuk menghadapi ujian ini. Kita merasakan bahwasanya ujian yang menimpa kita tidak ada apa-apa dibandingkan dengan ujian yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dari kita kehilangan keluarga ini, itu saja menyedihkan. Dan kita menangis, dan kita bersedih. Bahkan Rasulullah SAW pun bersedih ketika ditinggal wafat oleh anaknya yang tercinta bernama Ibrahim. Rasulullah SAW bersabda, Innal aina la tadma' wa innal qalba la tahzan. Sungguhnya mata ini menangis dan hati ini bersedih karena kami kehilangan atau kami berpisah denganmu wahai Ibrahim. Normal, manusiawi. Akan tapi apakah ujian yang menimpa kita ini sudah sebanding dengan ujian yang menimpa Rasulullah SAW atau para sahabat? Kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW bertubi-tubi ujian menimpa mereka, kehilangan anaknya, kehilangan suaminya, kehilangan orang tuanya di hadapan mereka, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ambil kisah bagaimana Ammar bin Yasir menyaksikan di hadapannya ibunya yang bernama Sumayyah harus tewas, meninggal, mati syahid di hadapannya. Akan tapi beliau bersabar. Dengan kesabarannya, apa kata Rasulullah? Ya, isbiru ala Yasir. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idukum al-jannah. Sungguhnya tempat kembali kalian adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bersabar, yakinlah bahwasanya kemenangan akan datang. Dengan kita bersabar, yakinlah kemudahan akan datang. Dengan kita bersabar, yakinlah
bahwasanya semua ini pasti akan berlalu. Semua pasti akan berlalu. Tidak mungkin kita akan sedih terus. Sebagaimana kita sebelumnya nggak mungkin akan senang terus. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari yang dimana kami putar balik, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang senang, besok sedih. Besok sedih, sekarang senang. Kita hanya menyadari kesedihan menjadi ujian. Padahal kalau kita mau perhatikan, justru banyak dari kita yang tidak mampu menghadapi ujian nikmat. Karena orang ketika menimpa musibah, dia bersabar, dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia introspeksi diri. Dia mengingat dosa-dosanya. Bukankah selama ini saya melakukan dosa sehingga Allah menurunkan ujian bagi saya? Dia introspeksi diri, dia muhasabah. Akan tapi orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala biasanya lupa dan lalai. Menganggap ini saya dapatkan karena kesolehan saya. Ini saya dapatkan karena ketakwaan saya. Menyangka hal tersebut terjadi. Padahal kenikmatan tersebut bisa jadi menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang ia miliki, yang ia telah perbuat. Dan itu jauh lebih berbahaya. Karena yang namanya istidraj diulur oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika dia berleha-leha dengan kenikmatan yang ia dapatkan di atas dosa yang terus ia kerjakan dan ia tidak menyadari hal tersebut, maka Allah bisa-bisa mengambil dan memberikan ia balasan seketika, sekalian, yang dimana itu akan membuat dia terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'ti 'abdahu minad dunya 'ala ma'asihi, fa innama dzalika istidraj." Jikalau engkau melihat seorang hamba diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia masih di atas maksiat, sungguhnya itu adalah istidraj, diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW membacakan sebuah ayat, "Falamma nasu ma dzukiru fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Dan ketika mereka lupa apa yang Allah peringatkan kepada mereka, mengingatkan untuk kembali kepada Allah, mengingatkan untuk bertaubat, mengingatkan untuk bertakwa, mengingatkan untuk beribadah kepada Allah, mengingatkan untuk menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka masih mengerjakan dan lupa atas peringatan tersebut. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan segala pintu-pintu, kata Allah Subhanahu wa taala. Biar mereka terus berleha-leha. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka bahagia mendapatkan hal tersebut, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kami akan balas dengan sekaligus, dengan tiba-tiba, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idahum mublisun, mereka tidak bisa melakukan, mereka hanya bisa terperangah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga ketika ujian tersebut datang dalam hal musibah, keburukan, maka itu sejatinya lebih baik. Karena itu bisa membuat kita menjadi lebih mudah untuk introspeksi diri, ya, bisa lebih mudah untuk apa? Untuk mengoreksi diri kita. Apakah selama ini saya pernah melakukan sebuah dosa? Apakah selama ini saya masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya dengan kita bertaubat, dengan kita beristighfar, maka ujian akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah datang dikarenakan dosa kita, dan musibah diangkat karena istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan masalah bersabar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bersabar menghadapi ujian yang menimpa kita ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita atau memudahkan lisan kita untuk terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat wabah dan pandemi yang ada pada kita ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan atau memberikan kita kebahagiaan setelah kesulitan ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan oleh hadirin dan jamaah berkaitan dengan materi bersabar ini, maka saya persilahkan, tafadhol.